Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik dan dimanapun Anda berada. Senang sekali kami hadir di ruang visual Anda. Tentu saja masih di podcast Calegditas Parpol yang merupakan bagian dari rangkaian program Challenge Politik Talent untuk mengantarkan pemilu sukses di 2024 dengan talenta-talenta politik terbaik dari lintas partai politik. Kesempatan ini saya akan menghadirkan talenta politik terbaik dari Partai Golkar untuk Jabar 11 yang akan melenggang di DPR RI dengan nomor urut 7 ada Kang Bahrawi SH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Udah bolak-balik terus ke dapil? Ya, memang sudah dalam pasca DJT sudah rutin. Memang rutin. Dalam 1 minggu itu 4 hari memang fokus di dapil asal daerah. Itu berarti selebihnya masih di tempat pekerjaan? Ya, kan harus sisanya kewajiban juga saya itu punya rutinitas setiap pagi antar anak sekolah. Dalam hal ini mungkin ya agak terpotong 1-2 hari lah. Itu Permintaan itu. Nah, dalam waktu yang terpotong itu kita memulihkan untuk keluarga. Oke. Parpol ini kita biasanya mereview sedikit tentang konstelasi nasional ya, berbicara dengan capres, cawapres yang diusung. Partai Golkar kan berada di koalisinya Prabowo ya, di pasangan nomor 2 saat ini di cawapres. Apa pesan-pesan partai yang harus disampaikan di lapangan seiring dengan pencalonan Anda juga di Golkar sebagai caleg di Jabar 11 ini? Ya, tugas saya sebagai calon anggota DPR RI dari Partai Golkar, pertama itu memaksimalkan kemenangan suara Partai Golkar yang saat ini pada pemilu kemarin tertinggal 1 kursi, dari 2 kursi menjadi 1 kursi. Sekarang harus berebut lagi ya. Itu penugasan yang diberikan kepada kita fungsionaris mengembalikan setidaknya 2 kursi kembali. Syukur kalau lebih. Syukur kalau lebih itu berarti bonus. Itu bonus. Artinya masyarakat percaya kembali kepada Golkar. Nah, di samping sejalan mana yang harus memilih Anda di legislatif, selebihnya pilpresnya juga harus pilihan partai Anda juga kan? Ya, betul. Ya, itu mesti kita pastikan itu bisa sejalan antara memilih partai dan memilih presiden dalam hal ini. Kepentingan kita, 2 kepentingan itu yang menjadi tanggung jawab semua caleg yang dibebankan dari pimpinan Partai Golkar. Baik, pres cawapres yang juga diusung oleh Golkar cukup membantu Anda nggak di lapangan? Dalam hal ini Golkar sudah mengambil keputusan menetapkan pilihan pada Pak Prabowo dan Pak Gibran. Ya, itu juga menjadi tanggung jawab Partai Golkar untuk memenangkan beliau sebagai pasangan presiden dan wakil presiden. Ya, menjadi sejalan lah. Dalam hal ini kita sejalan kampanye, pemilu dan pilpres. Ada kendala nggak di Jabar 11? Ya, sampai saat ini sih tidak ada kendala. Bahkan cenderung lebih mudah katanya. Masyarakat juga menerima karena memang pasangan yang diusung juga sudah cukup familiar dan sudah dikenal luas di warga, khususnya Tasikmalaya dan Garut. Selebihnya barangkali Anda hanya tinggal. Saya Challenge Politik Talent, kita akan masuk di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini. Segera akan kembali ke ruang visual. Baik pemirsa Challenge Politik Talent, kembali di ruang visual Anda masih di podcast Calegditas Parpol dan menghadirkan talenta politik terbaik Partai Golkar yang ada di Dapil Jabar 11 untuk DPR RI dengan nomor urut 7 Bang Bahrawi SH. Kembali, Anda ini bukan orang asing ya di Dapil Jabar 11, meskipun boleh jadi mungkin Anda berbisnis di Jakarta, tapi juga punya ikatan emosional yang kuat dengan Jabar 11. Terbukti dengan beberapa expose yang pernah kita lakukan di challenge ini juga ternyata mendapat respon ya, artinya pernah ketemu di mana gitu ya. Emang sebenarnya bisa Anda cerita nggak sih sebenarnya basis Anda move on-nya di Jabar 11 itu di mana, Tasik atau Garut atau dua-duanya punya titik? Ya begini, dalam perjalanan hidup saya
paling lama itu di Tasikmalaya. Oh, di Tasikmalaya. Dari sekolah saya ini bisa dibilang produk asli madrasah. Jadi madrasah sanawiyah, madrasah aliyah hingga perguruan tinggi Islam di Tasikmalaya. Yang lebih tepatnya di Pondok Pesantren Suryalaya. Di Suryalaya saya diasuh langsung sama putra dari Amal Sabano, pimpinan Suryalaya. Jadi tumbuh berkembangnya saya itu di lingkungan pesantren Suryalaya. Kemudian ketika menjadi mahasiswa, saya masuk di dunia aktivis. Masuk di dunia aktivis itu menjadikan saya lebih berbaur dengan lebih banyak warna di Tasikmalaya dan Garut, penyambung dan Jawa Barat. Jadi keaktivisan saya itu akhirnya membuat saya berbaur lebih banyak komunitas, lebih banyak warna-warna keagamaan dari teman-teman Muhammadiyah, Persis, NU dan sebagainya. Berbaur lah ke dunia aktivis ya. Sampai dunia mungkin ada yang dari kalangan preman pun ya ikut gitu. Karena memang kita diwajibkan bergaul dengan siapapun. Humble ya. Tidak mengenal batas. Namanya bergaul asal ada manfaatnya, asal baik, selama itu ada kebaikan yang bisa kita dapatkan, ya nggak ada masalah. Dan sekarang Anda merasakan manfaat dari itu? Sangat merasa. Saya ketika saya ada hajat politik seperti ini, teman-teman saya di Garut pun menyambut. Karena bagi teman-teman saya bukan orang yang asing. Kebetulan juga di Garut juga mertua saya Garut. Jadi ada keluarga besar dari istri, teman-teman aktivis di Garut juga sudah cukup lama dulu bolak-balik, sehingga ya Garut ini termasuk jalur saya, jalur main karena yang jalur libur dan jalur pertemanan di Garut ini, sehingga Tasik Garut ini adalah kampung saya yang sebenarnya di sini. Jadi karena tidak salah kalau mewakili Jabar 11 itu karena memang secara prototipe sudah paham. Ya, karena memang dari awal saya memilih Dapil ini sebagai daerah pemilihan, bukan daerah yang lain. Oke. Gitu. Nah kemudian banyak ini kan juga butuh di manage ya. Bagaimana kemudian mensiasati supaya mereka saya ini semua tercover lah gitu, setidaknya melalui apakah pendekatan jejaring ke jejaring atau memang datang dikumpulkan seperti apa sih metode itu bisa kembali menyambut mereka? Ya tergantung. Biasanya kalau saya untuk menyapa teman-teman pesantren ya melalui jalur pesantren. Untuk menghubungi atau menjaga teman-teman yang dulu satu angkatan, satu asrama misalnya, atau di tempat pelatihan melalui pendekatan pesantren. Kemudian ada juga melalui pendekatan sekolah formalnya, madrasah-madrasah. Kan alumni tersebar di mana-mana di Tasik, Garut. Karena Tasik Garut ini kan sebenarnya satu kultur semua sama. Hampir sama. Tasik Garut saya pikir hampir dulu nggak ada perbedaan yang kental, semua gitu ya. Sama bahasa, makan, sama semua. Dan makanan ini juga menjadi makanan saya hari-hari. Akhirnya kan lama di sini. Ya, karena praktis dari SMP kan, dari sanawiyah, artinya dari umur sekitar 9 tahun ya 12 tahun kan kira-kira. Artinya sudah kata orang tua dulu minum dan makan dari tanah bumi di Priangan Timur begitu. Jadi saya tidak menemukan kendala yang cukup serius, hambatan dari segi budaya, dari segi bahasa, dari segi komunikasi dengan masyarakat Tasik dan Garut. Melalui ya kalau misal dari jalur aktivis berarti saya ketemu dengan teman-teman mantan aktivis yang lama, jalur pesantren ya teman-teman dulu sama-sama pesantren, dan jalur teman-teman yang lain juga sama seperti itu kira-kira. Ada yang bertanya nggak ngurusin usahanya, ada yang nanya gitu? Ada pertanyaan itu ada. Karena ini kan penjualan pertama. Ya, atau kedua kali? Pertanyaan itu ada. Pertanyaan itu ada. Kenapa misalnya? Kenapa harus mengorbankan waktu? Terutama keluarga juga mungkin nanya kenapa, apa pilihannya dasarnya. Karena saya ini kan basicnya pernah menjadi aktivis mahasiswa, kemudian juga pernah belajar daripada senior-senior tentang soal kemahasiswaan, kebangsaan, keislaman. Jadi walaupun kita di dunia usaha, mantan aktivis itu masih menjadi ada semacam tantangan tersendiri untuk menguji
menguji kita ini bisa nggak memberi kemanfaatan bagi masyarakat, bagi sosial kita, bagi lingkungan kita gitu. Ya kalau saat ini kita mungkin di dunia usaha ini kan kita bisa bermanfaat untuk keluarga dan beberapa teman dekat dalam spektrum yang lebih kecil. Ya, di politik lebih luas nantinya ya. Pesantren ada partisipasi kita, tapi kan mungkin jangkauannya kecil. Tapi kalau di politik ini kan kita masuk pada ranah kebijakan. Nah, kebijakan inilah bisa menentukan kemanfaatan untuk lebih banyak orang yang bisa bermanfaat dari kebijakan yang kita ambil. Dan itulah motivasi Mas. Nah, sebenarnya itulah motivasi saya ingin memberikan manfaat yang lebih luas, gitu, untuk masyarakat melalui DPR RI ini. Untuk pemirsa Challenge Politik Talent, apa yang disampaikan Kang Bahrawi SHI di konteks ini ternyata juga punya keberpihakan terhadap daerah otonomi baru yang diinginkan masyarakat dan seperti itu. Jangan kemana-mana, tetap di Challenge Politik Talent. Kembali di ruang visual Anda, masih di Challenge Politik Talent. Talenta politik terbaik dihadirkan di podcast Calegnitas Parpol. Dan saat ini sosok muda, mandiri, berkarya, itu salah satu tagline yang dibangun di challenge ini. Dan saat ini kami hadirkan, dan sudah 2 segmen kita bicara itu kembali bersama Kang Bahrawi SH. Tadi Anda mengatakan bahwa motivasi Anda masuk ke ini ingin sesuatu yang lebih memberikan, karena dalam prema Anda politik ini bisa memberikan jangkauan yang lebih luas. Sebenarnya yang paling akan banyak berdasarkan kajian Anda selama ini, kemudian harus menuntun Anda ke politik untuk jabat sebelah sebelah. Yang ingin saya lakukan ya, begini, saya melihat terutama di beberapa wilayah di Tasik, Garut juga pertumbuhannya tidak jauh berbeda. Pertumbuhan, terutama saya memperhatikan di daerah-daerah pedesaan. Nah, di daerah pedesaan ini sebenarnya kreativitas itu bisa tumbuh. Ada yang tumbuh sendiri, ada yang butuh pemicu. Pemicu ini dalam arti ya mesti ada trigger atau dorongan dari kebijakan. Intervensi gitu. Dengan padatnya penduduk Tasik dan Garut, ini kan Tasik dan Garut kan kurang lebih penduduknya totalnya kan kalau digabung 8 juta ya. Antara kurang lebih ya, mungkin Tasik kota kabupaten 3,9, kalau digabung Garut juga hampir sama, 8 lah berarti. Iya, hampir sama, kurang lebih gitu. Dengan tingginya jumlah penduduk ini juga menjadi tantangan tersendiri juga bagi pemerintah. Tantangan tersendiri karena tidak semua penduduk kan terlayani dengan baik juga. Tidak semua terlayani baik dari semua sektor, pendidikannya, ekonominya, masalah hukumnya dan sebagainya. Tentu saya masuk di sini untuk lebih mendorong untuk membantu meningkatkan dan memperkuat sumber daya manusianya. Yang belum disentuh atau selama ini belum digarap, ya saya akan concern di situ. Salah satunya mungkin kalau dari segi penguatan sumber daya manusia mungkin ya pendidik yang putus sekolah atau yang putus sekolah dengan ada beberapa alasan karena tidak mampu biasanya atau dengan keterbatasan akses misalnya, itu satu. Sudah dianggap menjadi satu alasan kenapa Garut juga ingin menjadi daerah otonomi baru Garut Selatan. Bahkan sudah ada Garut Utara, dan itu sudah dikerjakan di beberapa provinsi dan sudah dikerjakan begitu. Tasik juga begitu. Ya. Apakah masuk di agenda Anda juga kalau nanti masuk ke parlemen? Ya, saya mendapat aspirasi itu dari Garut dan Tasik. Tasik itu ada 2 presidium yang mengatasnamakan Presidium Tasik Utara dan Tasik Selatan. Tasik itu sekarang tuh sudah punya 2 kota administratif, kota dan kabupaten. Garut sampai saat ini masih 1 kota.
dengan wilayah yang Luas. sangat luas, penduduk sangat padat, masih dilayani satu pemerintahan. Nah ini kan pasti menimbulkan problem pelayanan. Pasti ada ketertinggalan, kelambatan, itu pasti terjadi karena pelayanan terbatas. Bayangin coba dari Garut Garut Selatan ke kota butuh waktu 3,5 jam kalau lancar. Itu kalau lancar dengan faktor cuaca dan sebagainya. Artinya orang akan mengakses kota, pelayanan kota itu kan tidak semua orang bisa. Coba perhatikan dari pertama kendaraan, ongkosnya dan kepentingannya. Artinya kalau tidak ada kepentingan betul-betul mendesak, buat apa ke kota? Kan gitu. Kota pun kira-kira anggaran yang ada belum bisa menjangkau pelayanan sampai ke semua daerah-daerah. Nah makanya ketika ada wacana BOB, pemekaran BOB, saya secara jelas sangat setuju. Dan siap memperjuangkan. Saya bersiap dan terdepan untuk memperjuangkan bersama masyarakat Garut dan Tasik. Kalau secara kebutuhan suara, Garut ini kan total Jabar 11 ini 15.400 TPS, 15.400 TPS dengan DPT kurang lebih 3,7 juta. Kalau melihat dari pengguna HP di 2019 itu cuma 27 juta kalau salah HP yang ada. Nah 10 kursi di Jabar 11 ini untuk mencapai satu kursi, kalau Partai Golkar insya Allah sudah dapat. Kalau satu kursi sudah aman. Ada ya sudah rutin lah. Karena biasanya 2 kursi. Nah, kita tugas kita termasuk saya mengembalikan kembali Golkar mendapatkan 2 kursi kembali di pemilu 2024 ini. Berarti sederhananya hanya kasih semua. Secara pribadi ya lebih dari itu. Mungkin saya punya target tersendiri, mungkin lebih dari itu lah. Harus aman soalnya kan posisinya pembaginya kan. Harus aman untuk mencapai mungkin target partai 2 kursi ya. Kita masing-masing caleg diminta untuk maksimal. Jadi tidak ada target minimal, yang ada adalah target maksimal. Banyak-banyaknya lah. Sebanyak-banyaknya mau 50.000, 100.000. Silakan. Tidak ada. Partai mendorong kita bekerja serius. Menarik sekali sisi pencermatan yang disampaikan Kang Wahrawi ini, dan itu sangat realistis dalam hitungan kita. Jadi kalau misalnya pemirsa ingin support, sejatinya tidak terlalu pusing, nggak usah mikir orang lain, udah pastikan aja diri Anda mendukung, begitu kan? Jadi saya menyambungkan aja. Karena kebutuhan satu TPS juga tidak terlalu muluk, karena ada 15.000 sekian TPS saja, kalau misalnya dikali-kalikan satu TPS dapat 100, wah udah bisa dapat kursi berapa ya? Jangan kemana-mana, tetap di Challenge Politik kan. Pemirsa Challenge Politik dan dimanapun Anda berada, senang sekali masuk di ruang visual Anda. Masuk di episode terakhir podcast Salengnitas Parpol. Biasanya talenta politik diminta untuk mereview produk unggulan, baik yang ada di Tasik ataupun yang ada di Garut. Saya ingin melihat batik. Tasik itu pernah menjadi sentra batik terkenal, sampai ada namanya Jalan Mitra Banyak. Garut juga punya setidaknya ada 10 sampai 12 motif batik Garutan. Nah kira-kira kalau misalnya Anda nanti menjadi anggota DPR RI dari Jabar 11 yang ada Tasik dan Garut, kira-kira dalam klaim Anda batik akan diapakan? Closing statement Anda untuk meyakinkan Jabar 11 harus memilih Anies. Ya, pada Akang, Teteh dan semuanya yang ada di Jabar 11, masyarakat Garut dan Tasik, insya Allah bersama saya kita jadikan Tasik Garut ini ada pemerataan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Insya Allah jika amanah ini saya pegang,
insya Allah akan saya kembalikan semaksimal mungkin kemanfaatan ini untuk warga masyarakat Tasik dan Garut. Baik pemirsa, itulah perbincangan saya dengan Bahrawi SHI, salah satu talenta politik Partai Golkar untuk Jabar 11 dengan nomor 7, yang memastikan dirinya akan bersama Garut, Tasik, dan Kota Tasik untuk sama-sama memperjuangkan apa yang menjadi hak daerah atau warga masyarakat di daerah ini melalui pendekatan politik praktis, dorong dan doakan untuk melenggang di parlemen nanti setelah 14 Februari 2024, memastikan bahwa Anda juga datang ke TPS. Kami sudah menghadirkan pilihan-pilihan terbaik dan selanjutnya terserah Anda. Tetap di Challenge Politik Talent, namun untuk episode kali ini kami undur pamit. Seluruh kepala kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan memberikan manfaat. Undur pamit. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.